deductible pasti preminya juga akan lebih tinggi. Atau deductible ada tapi deductible-nya rendah. Itu juga akan cenderung mengubah behavior dari pengendara untuk saya kan sudah di cover asuransi. Nyenggol sana nanti masuk bengkel nggak ada apa-apa. Walaupun dia akan nunggu juga sebenarnya kan untuk repair dari kendaraan itu sendiri gitu ya. Mungkin itu jawabannya Mbak Maria. Tapi bukannya kalau misalnya kita punya anggapan ya, kita kan emang udah punya asuransi itu kan untuk ketenangan kita gitu Pak. Betul, ya tadi. Tapi kadang-kadang ketenangan itu berlebihan. Wah, saya udah pakai asuransi, ini moral hazard jadinya. Seperti itu. Padahal kita tetap harus bertanggung jawab juga terhadap kesehatan kita dengan pola hidup sehat, ya makan kita atur, kemudian juga olahraga dan lain sebagainya. Karena saya kebetulan suka olahraga, jadi saya ulang-ulang terus. Iya betul. Supaya preminya supaya lebih rendah. Iya, setuju. Memang itu salah satu kunci ya. Untuk hidup sehat ya harus olahraga gitu dan makan sehat juga. Baik, kita ke pertanyaan berikutnya. Ini dari Cika, Staff Afris Assurance. Nah pertanyaan untuk Pak Marihot kali ini bukan ke Pak Aldi kok Pak, tenang Pak. Ingin bertanya kepada Pak Marihot bagaimana cara penanggulangan fraud yang common terjadi dari oknum negatif di asuransi, sebab hal tersebut seperti habit yang pasti ada di setiap asuransi. Ya, terima kasih Bu. Ya, Bu Maria. Terima kasih Bu Cika atas pertanyaannya. Ini mengenai fraud ya yang common di berusaha dalam layanan asuransi kesehatan. Nah, mungkin supaya paham dulu bahwa pelaku fraud itu tidak hanya di satu pihak. Nah, jadi ada peserta atau tertanggung, kemudian ada perusahaan asuransi, dan juga ada penyedia layanan kesehatan atau rumah sakit. Di setiap tempat ini kemungkinan fraud itu ada, terbuka. Jadi kita tidak bisa menuduh hanya dari pihak dari pesertanya, kemudian dari pihak rumah sakitnya, atau dari pihak asuransi. Nah, supaya lebih clear juga bagi peserta atau pemirsa yang lain, fraud itu misalnya apa? Fraud itu ada tagihan gigi, misalnya cabut gigi. Nah, cabut giginya itu bisa 2 kali gigi susu. Nah, jadi gigi susu itu paling 4, tapi dia bisa nagih 8 kali. Gitu. Atau contoh, itu fraud. Nah, atau dia tinggal di satu kota. Misal nih, dia misal ya, ini contoh ya. Bukan berarti itu, ini contoh supaya clear, supaya dapat ini aja. Misal dia tinggal di Medan, dapat tagihan kacamata dari suatu pedesaan, dari suatu kampung gitu. Apakah logis dari kota besar dia ngambil tagihan kacamata dari, katakanlah, dari kampung saya di Sidikalang gitu. Nah, jadi maksudnya itu sesuatu yang tidak logis. Nah, di sini kemampuan dari verifikator manual maupun AI yang sudah kita pakai bisa melihat anomali itu. Nah, jadi artinya ada anomali sehingga bisa ditindaklanjutin. Nah, kalau sudah ada misalnya atau gini, dia luka kaki tapi di MRI, masuk akal nggak gitu. Nah, jadi seperti itu. Nah, kalau terjadi sampai seperti itu kesalahan siapa? Kesalahan peserta atau fraud rumah sakit. Nah, kemudian kalau itu dibayar oleh perusahaan asuransi, itu fraudnya di siapa? Apakah pihak asuransinya ikut bekerja sama meloloskan yang seharusnya tidak dibayar? Nah, jadi di semua di semua tempat itu kemungkinan fraud itu ada, Pak. Ada, Bu. Jadi nggak cuma di perusahaan asuransi. Nah, jadi cara menanggulanginya yaitu tadi kita melakukan verifikasi yang lebih tajam, lebih akurat. Nah, tinggal kita meningkatkan kapabilitas kita di perusahaan asuransi dan juga bisa menggunakan. Sekarang kita sudah memakai AI, agentic AI gitu. Jadi dia bisa melihat anomali-anomali itu. Nah, kemudian juga kita bisa strict kepada rumah sakit. Kalau terbukti fraud, katakan seperti tadi, atau overutilization, sakit kaki disuruh MRI atau periksa darah, nah bisa tidak kita bayar. Nah, kalau kita tidak bayar dan berdasarkan pembuktian, kita kan ada Medical Advisory Board. Misalnya dia kalau operasi udah
istilahnya semua tindakan medisnya itu sudah tepat atau berlebihan. Nah, jadi kita bisa melihat itu. Ada risikonya kalau ada fraud itu bisa tidak dibayar kalau ketangkap. Gitu. Nah, jadi sementara perusahaan rumah sakit juga atau rumah sakit juga berjaga-jaga terhadap perusahaan asuransi. Karena kalau dia sampai fraud, kita menutup akses kepada mereka kehilangan pasien. Dan juga yang pelaku fraud itu kalau itu di peserta, itu nanti saya kira sangat bagus programnya OJK yang nanti membuat kalau seperti di bank itu ada SRIK namanya. Nah, sehingga track record kita di masa lalu terkait asuransi bisa terekam. Nah, jadi bisa kalau kita sampai ketahuan, ya kita mau berasuransi kemanapun tidak bisa gitu. Nah, jadi seperti itu cara penanggulangannya itu kita menunjukkan resikonya gitu. Kita bisa tidak bayar, kita bisa masuk blacklist atau memberikan premi risiko yang yang tinggi gitu. Nah, jadi kalau kita aware terhadap itu mestinya sih kita tidak melakukan. Tetapi kita tetap berjaga-jaga, ya kita sebagai perusahaan yang juga menjaga risiko, kita melakukan upaya-upaya tadi. Ya kita kembangkan kapabilitas kita, kompetensi kita, termasuk penggunaan AI tadi untuk mendeteksi. Jadi bahkan sebelum terjadi untuk mendeteksi. Demikian yang bisa saya sampaikan, Bu Cika. Mudah-mudahan menjawab, Ibu. Baik, lengkap sekali kok Pak Marihot penyampaiannya. Terima kasih. Berikutnya kita ke pertanyaan dari Pak Indra SE untuk Pak Aldi Rinaldi. Nah, pertanyaannya dengan perubahan gaya hidup masyarakat modern saat ini, bagaimana perusahaan asuransi merancang produk yang lebih adaptif, personal, dan relevan dengan kebutuhan generasi muda yang menginginkan fleksibilitas? Wah, bagus nih Pak pertanyaannya. Silakan. Ya, waduh ini kayaknya lumayan pertanyaannya. Terima kasih tapi Pak Indra atas pertanyaannya. Mudah-mudahan Pak Indra ini mewakili generasi muda ya. Jadi memang kita selalu di industri asuransi saat ini kita punya di asosiasi juga kita punya divisi ataupun departemen riset Pak Marjono, Pak Marihot. Jadi kita selalu meriset di market itu sekarang yang terjadi apa. Tapi memang karena di Indonesia challenge kita tentu data ya Pak Marihot dan Pak Marjono. Data ini memang kita semakin banyak data yang kita peroleh tentu akan makin bagus risetnya gitu ya, dan solusinya seperti apa. Di kita tuh sedang ada satu riset yang pemilik polis di kita tuh kebanyakannya di generasi mana sih gitu. Apakah di Gen Z, di Gen Y gitu, milenium, mungkin perusahaan-perusahaan sudah mulai juga melakukan itu. Apa yang harus kita lakukan saat ini, apa yang kita lakukan ini sebetulnya untuk merancang satu produk yang memang lebih sesuai gitu dengan generasinya. Dan memang kalau kita lihat karena kita sekarang juga di sedikit quote and quote dipaksa untuk literasi itu ke arah generasi muda. Sesuai dengan arahan daripada OJK juga kita banyak lakukan di universitas gitu ya kepada mahasiswa. Harapannya apa? Ada harapannya pada saat mereka sudah lulus ataupun sudah selesai menyelesaikan sekolahnya dia melek asuransi. Betul Pak Marihot bilang kan pertama kali yang saya baru menikah itu langsung beli asuransi. Itu kan jarang Pak orang Indonesia yang berpikir begitu. Apalagi setelah dia bekerja dan ada asuransi di perusahaannya. Dia nggak mikir lagi asuransi. Padahal dengan dia bekerja pada saat dia sedang mencapai pensiun, asuransinya hilang. Jadi sebetulnya apa yang kita lakukan adalah bagaimana memberikan literasi dan tentunya juga mendorong inklusi pada saat mereka baru betul-betul sudah menjadi seorang yang menghasilkan income atau bekerja. Bahwa perlindungan asuransi itu sangat penting. Nah, bagaimana kita bisa menggrab market ini? Tentunya kita menciptakan produk-produk yang inovatif di dalamnya. Inovatif seperti apa? Inovatif bisa beragam inovatif yang kita bisa lakukan. Yang pertama adalah dalam hal pembayaran premi. Di mana kita memberikan keluasan pembayaran premi semudah-mudahnya. Baik bisa melalui digital banking gitu ya, melalui transfer, melalui mungkin sekarang payment gateway gitu ya. Semua diberikan keleluasaan. Yang kedua dari sisi distribusi. Mau beli asuransi dimanapun bisa. Sekarang mau langsung menemui agent ada. Mau sebagai nasabah perbankan ada. Mau lewat online ada. Mau lewat platform ada. Macam-macam area distribusi yang memang kita kembangkan untuk menjangkau generasi tersebut dan memberikan layanan yang lebih mudah dalam hal menjangkau
produk-produk asuransi yang ada. Dan produk-produk range produk asuransi juga bervariatif bermacam-macam. Mulai dari dasar asuransi jiwa yang tradisional, ada jiwa, ada kesehatan, ada campuran endowment yang ada tabungan dan juga ada pengcoveran asuransinya, ada unit link. Itu adalah bagaimana kita menyiapkan satu produk yang range-nya cukup besar untuk bisa menjadi satu bentuk komitmen daripada industri untuk melayani generasi apapun yang memang sesuai dengan kebutuhan yang mereka butuhkan. Saya kira itu Maria dan Pak Indra, mudah-mudahan bisa menjawab. Terima kasih. Baik. Terima kasih untuk jawabannya Pak Aldi. Kita ke pertanyaan berikutnya. Nah, ini pertanyaannya dari Bapak Demisa dari Bang Panin. Apakah tidak ada dewan harga untuk harga obat-obatan sehingga perbedaan harganya tidak signifikan nih antara rumah sakit yang satu dengan yang lain? Ini ditujukan untuk Pak Sumarjono. Silakan Pak. Iya, makasih. Dewan harga ya. Dewan harga ya. Apakah ini sebuah usulan? Ya, ini Kebanyakan menarik. dewan nanti Pak. Sangat menarik. Terima kasih Bapak Demisa dari Panin Bank ya. Memang kalau kita bicara di pemerintahan, seingat saya itu ada di rumah sakit, maksudnya rumah sakit pemerintah, itu ada namanya HET itu harga eceran tertinggi gitu ya untuk obat-obatan tertentu. Tapi tidak semua. Kemudian di dalamnya juga ada e-katalog ya, e-katalog. Itu juga ada di dalamnya. Jadi walaupun tidak semua itu ada harga yang ditetapkan secara seragam. Kemudian yang membedakan obat dari rumah sakit satu ke rumah sakit yang lain itu juga ada. Yaitu misalnya jarak antara distributor ya gitu ya dengan rumah sakitnya. Itu saya yakin kalau di Jakarta dengan di Papua beda gitu ya. Sekarang yang sama bensin ya Pak ya. Walaupun itu mungkin juga subsidinya lumayan juga itu karena mengangkutnya cukup ini. Nah, jadi perbedaan harga pengadaan dari distributor, kemudian jenis dari obat itu sendiri, apakah dia generik atau paten, itu juga berbeda. Kemudian kebijakan dari masing-masing rumah sakit itu juga berbeda. Nah, status rumah sakit swasta atau pemerintah itu juga hal yang ini. Nah, memang masih dimungkinkan terdapat perbedaan-perbedaan itu. Nah, mungkin kalau usulan ini lebih pas sebenarnya di Kementerian Kesehatan. Karena yang punya kewenangan untuk hal ini, mengatur rumah sakit dan lain sebagainya, itu ada di Kementerian Kesehatan. Namun demikian, OJK sekarang ini sedang kami bilang dekat-dekatnya lah gitu. Mungkin karena sama-sama bankers dulu ya. Jadi kita ingin menanggulangi masalah kesehatan ini dan juga masalah finansial ini secara bersama-sama ya. Sehingga kolaborasi itulah yang kemudian harusnya kemudian jauh lebih baik daripada kalau kita mengerjakan sendiri. Jadi nanti kami membagi tugas, yang ngurusin asuransi ya OJK lah gitu ya. Tapi rumah sakitnya gimana? Ya tolong Pak Menteri untuk bisa kemudian juga ikut, pastinya beliau akan bertanggung jawab juga untuk menertibkan hal-hal yang mungkin selama ini masih ada masalah gitu ya. Kira-kira seperti itu. Kalau usulannya Dewan Harga ada, nanti kami coba usulkan juga di pertemuan di kebijakan Komite Kebijakan Sektor Kesehatan. Ya. Tapi paham sih nih Pak Demisa ini mungkin gemes gitu ya. Ini kok kayaknya obatnya sama, tapi kok harganya bisa beda ya gitu di rumah sakit ini sama ini gitu kan. Sementara kan orang ke rumah sakit juga berdasarkan jarak dari lokasi mereka berada ya. Gitu. Baik, kita ke penanya berikutnya. Pertanyaan ini dari Ibu Tiara untuk Pak Marihot. Melihat kondisi geopolitik global saat ini yang berdampak pada harga energi, nilai tukar dan perekonomian, apakah industri asuransi di Indonesia juga merasakan dampaknya? Jika iya, dampak apa yang paling signifikan Pak? Ya, terima kasih Bu Maria. Ya, terima kasih pertanyaannya Bu Tiara. Jadi apakah kondisi geopolitik global saat ini berdampak pada harga
energi, nilai tukar perekonomian berdampak kepada perusahaan asuransi. Nah, Bu Tiara dan juga para pemirsa lainnya, kalau ditanya berdampak, pasti berdampak. Pertama, karena apa? Dengan tidak mengurangi penghargaan kita kepada kemampuan industri kesehatan farmasi nasional. Tetapi masih sangat banyak atau bahkan dominan bahwa alkes kita, alat-alat kesehatan maupun farmasi, termasuk biarpun produksi dalam negeri tapi bahan bakunya impor, itu menggunakan quotation dollar. Nah, jadi artinya pasti terpengaruh. Kalau dulu misalnya katakanlah 16.500, sekarang di manteng di 18.000 atau apa, itu tentu sangat berpengaruh. Nah, jadi dari situ berpengaruh juga nanti kepada penentuan premi ketika perpanjangan atau renewal. Nah, yang berikutnya adalah bahwa kita itu punya plan. Plan itu kalau tingkatan layanan asuransinya. Ada plan kita itu dari silver, blue, silver, gold sampai platinum sampai diamond. Nah, yang diamond ini ada fasilitasnya itu bisa berobat ke luar negeri. Nah, jadi kalau mereka berobat ke luar negeri, tagih dalam dolar tentu berdampak juga kepada kita. Nah, ini juga kita review. Nah, jadi kita review, ya istilahnya ya kita adjust nanti kalau tetap pakai itu preminya. Nah, kemudian adalah kemudian kita juga Bapak Ibu secara tidak langsung tidak hanya sekedar obat-obatan atau farmasi dan alat kesehatan, tetapi juga adalah kita untuk teknologi informasi atau AI atau digitalisasi tanpa mengurangi kemampuan atau ketersediaan di dalam negeri, masih banyak yang kita pakai. Nah, jadi dari luar negeri bayar lisensi, kita quotation-nya rupiah tetapi referensinya dolar, gitu ya. Artinya akan menyesuaikan dengan dolar ketika membeli atau memperpanjang. Kita menggunakan, coba kita sebutkan saja apa yang menjadi untuk layanan teknologi informasi kita, termasuk penggunaan AI. Nah, jadi dan digitalisasi masih banyak kita menggunakan produk dari luar yang membayar lisensinya itu dalam mata uang asing, dalam dolar terutama dolar Amerika gitu. Nah, jadi dari harga obat, dari harga alat kesehatan, dan juga lisensi-lisensi yang tadi itu, kemudian adanya plan-plan yang bisa berobat ke luar negeri. Nah, itu sangat berpengaruh tentunya buat kita. Dan itu akan kita adjust ketika repricing nanti, ketika perpanjangan. Nah, tetapi kita di perusahaan tempat saya bekerja, di InHealth itu, ada namanya tarif kesepakatan dengan perusahaan farmasi. Nah, jadi kita ada kesepakatan membuat range kalau dolar sekian belum bisa naik harganya. Jadi dia masih belum dinaikkan harga obatnya. Tetapi kalau terus-menerus seperti ini kenaikannya berlangsung terus, nah tentu mereka juga akan meminta adjustment. Cuma untuk saat sekarang belum terlalu berdampak besar buat kita. Walaupun itu sudah kita antisipasi akan akan berdampak. Contohnya tadi seperti lisensi-lisensi, saya pernah hitung perpanjangan kita karena kenaikan rate atau kurs dolar saja untuk semua layanan teknologi informasi yang kita pakai itu hanya karena kenaikan rate, hanya kenaikan kurs itu 8%, 8 sampai 9%. Nah, jadi dari situ saja sudah berpengaruh. Pengaruhnya ada, sangat ada gitu. Nah, tetapi kita bagaimana memanage ini, itulah salah satu tugas kita supaya perusahaan asuransi bisa tetap tumbuh, mendapatkan bisnis dan profit yang wajar, peserta juga mendapatkan layanan kesehatan yang baik, dan juga BU atau badan usaha atau nasabah atau employer itu tidak mengalami lonjakan yang tinggi sekali untuk repricing atau penentuan preminya di saat perpanjangan. Demikian penjelasan saya, Bu Tiara. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Marihot untuk penjelasannya. Kita ke pertanyaan berikutnya. Kalau begitu, pertanyaannya dari Ibu Dinar dari Mega Syariah untuk Pak Aldi Rinaldi.
Jika inflasi medis terus melampaui inflasi umum, apakah price war antara penyedia asuransi merupakan tindakan yang bijak secara bisnis atau justru beresiko menyebabkan underprice yang merugikan perusahaan di masa depan? Ya, terima kasih Bu Dinar dari Mega Syariah. Ini pertanyaannya sangat luar biasa, bagus ya. Jadi intinya kenapa sekarang semua pemangku kepentingan di industri kesehatan, ada asuransi, ada rumah sakit, ada regulator dalam hal ini Kemenkes, OJK gitu ya. Semualah yang terlibat dalam industri industri kesehatan ini berkolaborasi, duduk sama-sama untuk mengantisipasi ini. Karena tujuannya tuh bukan hanya sebatas kita bisa mengeluarkan produk asuransi dibeli masyarakat, tapi bagaimana ini ekosistem bisa bertumbuh dan berkelanjutan. Yang artinya berkelanjutan itu adalah semua pihak mendapatkan benefit, manfaat, dan juga mendapatkan keuntungan yang sama. Jadi tidak hanya satu sisi misalnya pemegang polis atau penerima manfaat bisa terbayar klaimnya, tetapi di sisi lain yang memberikan atau melakukan pembayaran klaim tidak bisa bertumbuh, tidak bisa hidup. Ini jadi masalah juga. Dan bagaimana juga pemerintah punya kepentingan out of pocket bisa menurun. Out of pocket ini cukup besar di Indonesia, berarti biaya medis cukup besar. Bagaimana ini memindahkan resiko ini ke perusahaan asuransi. Namun di lain sisi perusahaan asuransi pun melihat ini bisnis yang wajar yang mereka harus ada keuntungan dari ekosistem ini. Kalau enggak ya ngapain ada perusahaan kan begitu. Misalnya kalau saya mendirikan perusahaan, kalau rugi terus ya buat apa? Dan ini dibuktikan, tadi Pak Sumarjono juga sampaikan, ada beberapa perusahaan asuransi yang sudah melakukan atau menyerah lah, quote and quote menyerahkan untuk menutup produk asuransi kesehatannya. Jadi saya menghimbau, industri ini harus kompak, harus berkomunikasi, harus berkolaborasi, sehingga ada satu price yang memang semua wajar. Price itu timbul dari apa? Price timbul dari biaya misalnya. Nah biaya timbul dari mana? Biaya yang mengaruhi itu ada rumah sakit, ada pelayanan pengobatannya, lalu ada transportasinya, semua berjalan dengan wajar dan juga bisa menimbulkan manfaat bagi semua pihak. Jadi menurut saya tidak betul kalau perusahaan asuransi menerapkan underpricing, itu enggak. Jadi sekarang sih kita juga kan kalau di asosiasi Pak Sumarjono, Pak Mariot, kita ada forum ya, di mana COO forum bertemu, lalu Chief Risk Officer bertemu, lalu aktuaris bertemu. Nah itu gunanya apa? Gunanya untuk kita bersinergi, kita memberikan informasi apa-apa yang ada di industri. Baik itu secara bagaimana menghitung kecukupan premi yang baik sekarang untuk sisi aktuaris. Bagaimana memberikan klaim yang baik dan juga mengatasi fraud dari COO gitu ya. Lalu risiko juga dinilai dari risk officer. Semua kita berkolaborasi, intinya apa? Intinya untuk membangun ataupun memberikan ajaran yang baik kepada industri ini. Baik itu pelaku maupun pemanfaat yang menerima manfaat, dalam hal ini masyarakat. Jadi saya menghimbau, underprice tidak saya sarankan, kita harus betul-betul menghitung karena perusahaan pun harus hidup, harus berkelanjutan yang tujuannya adalah memberikan kontribusi kepada bangsa maupun negara ini. Saya kira itu. Oke, jadi tidak menyarankan underprice ya, Tidak, intinya Pak bukan, Aldi ya. yang bijak lah, price war itu bukan satu hal solusi, bukan solusi. Ya. Baik, kita ke pertanyaan berikut. Oh ternyata pertanyaannya sudah selesai, itu tadi pertanyaan terakhir ya ternyata ya. Baik, oke, karena sudah terlampau asyik ini diskusinya ya. Sampai tidak sadar kalau sebenarnya sudah banyak sekali yang kita bahas ya. Bapak-bapak di sini terima kasih sekali lagi pertanyaannya untuk Bapak Ibu yang sudah berpartisipasi di diskusi kita. Nah sebelum kita tutup mungkin masing-masing saya ingin memberikan closing statement ya. Closing statement sekaligus juga mungkin semacam himbauan dan semangat begitu ya. Kalau Pak Marjono mungkin untuk hidup sehat ya kepada para pendengar, kepada para peserta kita di sini. Silakan mungkin saya kasih kesempatan masing-masing untuk memberikan closing statementnya. Kita mulai dari Pak Sumarjono. Saya kira yang terakhir Bu. Jadi oke. Baik, terima kasih. Ini kesempatan yang sangat baik untuk kita semua bahwa asuransi kesehatan itu penting ya. Jadi asuransi itu bukan biaya ya, bukan cost, tetapi ini adalah investasi. Jadi pada saat kita muda seharusnya sudah berasuransi supaya apa? Kita ada recordnya bahwa kita sudah, karena kalau di akhir-akhir nanti seperti tadi disampaikan Pak Mariot, mungkin kita nggak akan bisa merasakan asuransi itu seperti apa gitu ya. Karena ditolak di mana-mana gitu. Jadi mulailah asuransi itu dari sejak muda ya, dan kita harus juga bertanggung jawab dalam arti tadi
kalau terkait dengan asuransi kesehatan, kita juga harus punya tanggung jawab terhadap diri kita, kesehatan kita gitu. Dengan pola hidup yang lebih sehat. Mungkin itu. Baik, baik. Terima kasih Pak Sumarjono. Pak Aldi dulu deh kalau gitu. Boleh. Biar agak beda dikit. Boleh. Terima kasih, Bu Maria. Baik, terima kasih sekali. Pertama saya mengucapkan terima kasih atas undangan daripada OJK Institute hari ini. Sangat luar biasa. Dan closing statement kami saya mewakili AAJI, Asosiasi Asuransi Jiwa Indonesia. Kami siap berkomitmen, Pak Marjono sebagai regulator, kita siap berkolaborasi. Bagaimana kita juga siap fokus mengimplementasi POJK 36 2025. Bagaimana kita sangat menyambut ini di industri, bagaimana kita bisa mempersiapkan satu ekosistem yang sehat, yang semua berkolaborasi, semua berperan, dan tentunya ini menciptakan ekosistem yang lebih modern, yang lebih siap kepada para pemangku kepentingan yang ada. Saya kira itu Pak, kami siap berkolaborasi dan kami siap untuk bekerja sama dengan pihak-pihak yang terkait dalam hal menjaga asuransi kesehatan ini. Terima kasih. Baik. Dan ditutup oleh Pak Marihot, silakan Pak. Ya, terima kasih Bu Maria, Pak Marjono, Pak Aldi. Ya. Jadi Bapak Ibu, para pemirsa yang kami hormati, pertama yang saya sampaikan bahwa perusahaan berasuransi itu adalah memberikan ketenangan pikiran buat kita dan ketahanan finansial buat kita sekarang dan masa depan, tidak hanya buat pribadi kita, tetapi juga keluarga kita dan institusi kita bekerja. Nah, kemudian yang kedua, marilah kita berasuransi sejak dini dan atas keputusan pribadi, atas pemahaman kita, bukan karena di cover oleh perusahaan. Nah, kemudian marilah kita juga tetap bertanggung jawab untuk melakukan healthy life management, untuk biarpun sudah berasuransi, kita tetap menjaga bertanggung jawab terhadap kesehatan kita. Dan juga Bapak Ibu, kalaupun kita sudah berasuransi, kita lakukan review secara berkala. Nah, jadi izin tadi kalau menyampaikan contoh dari saya itu 30 tahun yang lalu, setiap 3 atau 30 tahun yang lalu saya sudah berasuransi, setiap 3 tahun atau 5 tahun, seiring dengan pertambahan usia, resiko, tanggung jawab, dan juga rezeki juga, kita review. Nah, sudah cukup atau sudah cocok nggak ini untuk kita sekarang. Nah, jadi tadi disebutkan bahwa literasi asuransi di kita itu masih rendah, di bawah 30%, masih sekitar 28%. Nah, yang paling literate di Indonesia itu layanan jasa keuangan itu adalah perbankan dan pegadaian, emas gitu ya. Nah, jadi maksudnya bagaimana yang asuransi ini juga kita juga semakin aware, semakin literate. Nah, karena itu juga membangun ketahanan finansial kita dan juga mendukung kesehatan kita. Jadi kita secara pribadi, secara mau pegawai atau apapun bidang usaha kita bisa tetap produktif tanpa dikhawatirkan oleh risiko kesehatan yang tidak tercover oleh asuransi. Demikian dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa tadi sudah closing statement-nya disampaikan dan juga sekaligus merap sesi Q&A kita ya. Dari ketiga paparan dan juga diskusi yang sudah berlangsung, kita melihat bahwa keberlanjutan asuransi kesehatan hanya dapat terwujud melalui sinergi antara regulator, industri, asosiasi, fasilitas kesehatan, dan juga masyarakat. Regulasi yang baik, implementasi yang kuat, serta kolaborasi yang erat tentunya memang menjadi fondasi dalam menghadirkan perlindungan kesehatan yang berkualitas dan berkelanjutan. Di sisi lain, kita sebagai masyarakat juga memiliki peran penting ya, yaitu untuk menjaga kesehatan, memanfaatkan layanan secara bijak dan memahami pentingnya perlindungan asuransi karena pada akhirnya membangun ekosistem asuransi kesehatan yang sehat adalah tanggung jawab kita bersama. Sekali lagi kita sambut tepuk tangan yang meriah ya, boleh secara virtual, yang di sini juga boleh ikut tepuk tangan untuk ketiga narasumber kita, Pak Sumarjono, Pak Marihot, dan juga Pak Aldi Rinaldi. Pembahasan yang sangat menarik dan tentunya semoga bermanfaat bagi kita semua. Amin.
Baik Bapak Ibu yang kami hormati, sebelum menutup acara izinkan kami menyampaikan informasi terkait peserta yang telah terregistrasi. Ini sejumlah 5.424 orang, luar biasa. Ini terdiri dari sektor IKNB 38,55%, perbankan 25,81%, sektor lain 11,58%, internal OJK 11,52%, akademisi 5,84%, pasar modal 5,42%, dan kementerian atau lembaga negara 1,27%. Selanjutnya kami ingin menginformasikan bahwa panitia telah membagikan link feedback form yang dapat diisi hingga hari Jumat 26 Juni 2026 pukul 9 sebagai syarat untuk mendapatkan e-sertifikat kehadiran. Mohon bantuan Bapak Ibu hadirin sekalian untuk mengisi feedback form tersebut. Bapak Ibu peserta juga dapat mengakses materi hari ini melalui mini site OJK Institute di hari Jumat 26 Juni. Materi dan rekaman yang terdapat pada mini site OJK Institute dapat dibuka pada menu Capacity Building, lalu memilih kegiatan pelindungan kesehatan dan ketahanan finansial, peran asuransi dalam menghadapi resiko masa depan, lalu materi akan muncul pada halaman tersebut. Bapak Ibu peserta webinar, dalam upaya untuk meningkatkan kualitas pelaksanaan webinar, kami informasikan bahwa sertifikat webinar hanya akan diberikan kepada peserta yang memenuhi persyaratan sebagai berikut. 1. Mengikuti kegiatan webinar secara penuh. 2. Mengisi feedback post test dengan nilai minimal 60. 3. Nama yang ditulis harus sesuai dengan nama Bapak Ibu saat registrasi webinar. Kami mohon perhatian dan kerjasama Bapak Ibu untuk memperhatikan ketentuan di atas. Peserta yang tidak memenuhi persyaratan tidak akan memperoleh sertifikat webinar dari OJK Institute. Bapak Ibu yang kami hormati, dapat kami informasikan pula bahwa OJK Institute telah meluncurkan mini site OJK Institute yang akan memberikan kemudahan dalam mengakses berbagai informasi mengenai sektor jasa keuangan seperti capacity building, standar kompetensi SDM SJK, lembaga sertifikasi profesi dan riset yang inovatif dan visioner. Untuk mengetahui detailnya Bapak Ibu silakan mengunjungi link www.ojk.go.id/ojk-institute. Bapak Ibu juga dapat langsung scan barcode pada layar Zoom untuk mengakses mini site OJK Institute. Dalam rangka mendukung pengembangan SDM sektor jasa keuangan, OJK Institute mengelola e-library OJK yang memiliki berbagai koleksi buku fisik dan digital serta aplikasi Elip OJK. Untuk membaca e-book melalui smartphone, Bapak Ibu dapat mengakses e-library OJK dan mengunduh aplikasi Elip OJK dengan melakukan scan QR Code yang tertera pada layar. Membaca semakin mudah, kapanpun dan dimanapun. Bapak Ibu yang kami hormati, untuk dapat mengetahui lebih banyak mengenai kegiatan OJK Institute, Bapak Ibu silahkan dapat follow Instagram OJK Institute di @ojkinstitute. Baik Bapak Ibu hadirin yang kami hormati, dengan selesainya rangkaian acara webinar, maka berakhir sudah seluruh rangkaian acara webinar hari ini. Akhir kata kami ucapkan terima kasih atas perhatian dari Bapak Ibu sekalian dan juga terima kasih atas partisipasinya. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi Santi.